Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Inyoman Aditya Triguna dengan NIM 1919-91035, Sistem Informasi kelas 6A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil review artikel-artikel tentang mata kuliah audit informasi. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada artikel pertama, yaitu dengan berjudul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework COVID-5 dengan studi kasus PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero Cabang Panjang. Adapun masalah atau permasalahan penelitian objek audit, yaitu Pelabuhan Panjang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero, merupakan badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang jasa kepelabuhan dan logistik nasional. Pelabuhan Panjang saat ini memanfaatkan teknologi informasi dengan sistem VGM atau Verified Gross Mass di Departemen Terminal guna mendukung proses bisnis pelayanan operasi peti kemas, sehingga berat kotor peti kemas terverifikasi, menjamin keseimbangan dan keselamatan. Berikutnya pada domain audit, yaitu IPO 08 atau Managed Relationship, untuk mengetahui hubungan tingkat kematangan sistem VGM dalam pelayanan operasional peti kemas. Adapun beberapa ada proses EPO 08 dalam mengolah hubungan sebagai berikut. Yang pertama ada EPO 08.01 guna untuk memahami harapan bisnis, yaitu memahami isu-isu bisnis saat ini dan bertujuan harapan bisnis TI. Yang kedua ada EPO 08.2, yaitu mengidentifikasi peluang, resiko, dan kendala TI untuk meningkatkan bisnis. Yang ketiga yaitu EPO 08.03 untuk mengelola hubungan bisnis dengan stakeholder. Yang keempat ada EPO 08.04 itu koordinasi dan komunikasi. Jadi pada EPO 08 ini bekerja dengan para pemegang kepentingan terkait mengkoordinasikan end-to-end pengiriman layanan TI dan solusi yang diberikan. Yang terakhir ada EPO 08.05 yang memberikan masukan untuk perbaikan berkelanjutan dari pelayanan. Jadi pada bagian kali ini saya akan menjelaskan pada alur audit. Yang pertama ada pengumpulan data. Pada pengumpulan data ini yang dilakukan yaitu seperti studi literatur, observasi, wawancara, dan melakukan kuesioner. Dan yang kedua ada integrated program. Jadi pada integrated program ini memberikan gambaran umum penggerak dan pendorong perubahan saat ini pada PT Pelabuhan Indonesia 2 di Persero Cabang Panjang. Yang ketiga yaitu ada define program dan opportunities. Jadi maturity level as is dan mengumpulkan temuan tentang posisi organisasi saat ini dari hasil kuesioner model maturity level yang berhubungan dengan TI. Dan keempat ada define roadmap. Analisis GAP dan maturity level 2B menjelaskan target perbaikan yang akan dilakukan organisasi dan analisis visi GAP untuk mengidentifikasikan solusi potensial. Yang kelima, ada plan program. Rekomendasi perbaikan yang menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan organisasi yang berupa solusi perbaikan. Jadi yang berikutnya ada artikel yang kedua, masih tentang terkait audit SI atau TI menggunakan framework COVID dengan yang berjudul Framework COVID-5 untuk audit tata kelola teknologi informasi dengan studi kasus Diskominfo Kota Palopo. Adapun juga permasalahan penelitian. Jadi pada permasalahan pada IT governance Diskominfo Kota Palopo yaitu belum adanya standar operating prosedur tentang tata kelola teknologi informasi. Kurangnya pemahaman personel terhadap tugas masing-masing dan belum adanya bisnis proses terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang dikenal dengan SPBI. Berikutnya, sehingga dibutuhkan adanya pengukuran
untuk mengenali seberapa jauh kesiapan Diskominfo Kota Palu dalam mengimplementasikan SPBI melalui pengukuran tingkatan kematangan audit level menggunakan framework COVID-5. Jadi pada domain audit yang digunakan DSS Deliver Service and Support. Ada 6 subdomain dalam DSS seperti DSS 06 Manage Operation mengelola operasi. Yang kedua ada DSS 02 Manage Service Request and Incident mengelola pemerintah, layanan dan mengelola insiden. Yang ketiga ada DSS 03 Manage Problem yaitu mengelola masalah. Ada DSS 06 Manage Problem mengelola masalah. Ada DSS 05 Manage Security Service mengelola layanan keamanan. Ada DSS 06 Manage Business Process Control mengelola kontrol proses bisnis. Jadi adapun alur auditnya, pertama juga ada pengumpulan data yang dilakukan seperti studi literatur, wawancara dan observasi. Yang kedua adalah pengelolaan atau pengolahan dan analisis data. Jadi pada alur ini penentuan tingkat maturity model, perhitungan GAP, tingkat kematangan saat ini dengan rekomendasi COVID-5. Selanjutnya ada perancangan solusi dan pengujian. Pada bagian ini kita dapat penyusunan, rekomendasi tata kelola TI dan pengujian hasil rekomendasi. Dan yang terakhir artikelnya itu yang berkaitan dengan SITI menggunakan framework CMMI dengan judul Analisis Keamanan Sistem Informasi berdasarkan Framework COVID-5 menggunakan Capability Maturity Model Integration dengan CMMI. Adapun juga permasalahan pada penelitian ini, ada keamanan terkait hak akses pada sebuah sistem informasi dianggap penting karena jika informasi dalam sistem informasi tersebut dapat diakses oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka akurasi informasi akan meragukan sehingga tidak lagi dapat dipercaya informasinya. Sehingga penelitian pada artikel ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terkait keamanan sistem informasi yang telah diimplementasikan pada sebuah institusi guna mendapat nilai maturity level keamanan sistem informasi dari sebuah institusi. Dengan domain yang digunakan dengan auditnya yaitu DSS subdomain DSS 05 Manage Security Service. Ada prosedur intensif terhadap keamanan informasi dalam beberapa aktivitas atau pernyataan sebanyak 49 pernyataan dan 7 proses dalam DSS 05 yaitu pertama ada DSS 05.01 atau Protect Agent Malware, kedua ada DSS 05.02 Manage Network and Connectivity Security. Selanjutnya ada DSS 05.03. Selanjutnya ada DSS 05.04 atau Manage User Identity and Logical Access. Selanjutnya ada DSS 05.05 yaitu Manage Physical Access to IT Asset. Selanjutnya yang titik 06 Manage Sensitive Document and Output Device. Bagian proses 07 yaitu Monitor the Infrastructure for Security Related Event. Selanjutnya pada alur audit. Jadi yang pertama kita melakukan, pada artikel ini melakukan observasi proses menunjukkan dengan proses analisis terkait keamanan sistem informasi yang sedang berjalan. Jadi yang kedua, melakukan pemetaan DSS 05. Jadi pada alur ini akan setiap aktivitas DSS 05 pada framework COVID-5. Yang ketiga ada penyusunan kuesioner dengan aktivitas DSS 05 pada framework COVID-5 dan mengkombinasikan kriteria pada kapabilitas level CMMI. Yang keempat, menghitung tingkat maturity level keamanan sistem informasi yang sedang berjalan. Kelima, menghitung maturity saat ini dengan target sehingga dapat dianalisis maturity level. Dan yang keenam, menyusun rekomendasi tata kelola keamanan sistem informasi. Baik, mungkin
Seperti itu yang bisa saya jelaskan kurang lebihnya. Jadi jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parma Santi, Om Santi, Santi Santi Om.